Presiden Cina Xi Jinping mengungkapkan niatnya untuk menjadikan negeri tirai bambu sebagai pusat panggung dunia. Di bawah kepemimpinan Xi, Cina bergerak maju di berbagai sektor mulai dari teknologi, ekonomi hingga militer. Pengamat dari program strategi dan geoekonomi Carnegie, Jack Sullivan, berpendapat bahwa Cina telah melakukan berbagai upaya, termasuk pemaksaan dan manipulasi politik untuk melemahkan hubungan Amerika Serikat dengan mitra militer dan sekutunya. Beberapa pejabat Cina mempromosikan ide Asia untuk warga Asia. Ide itu merujuk pada paham negara Asia harus menyelesaikan urusannya tanpa bantuan dari AS. Menurut Sage, Cina kini memiliki 3 motif dalam pendekatan global. Pertama, Cina berupaya menjadi pemain besar dalam urusan dunia. Kedua, Cina melihat dirinya setara dengan Amerika Serikat dalam menentukan aturan global dan institusi. Ketiga, Cina mengembangkan kebijakan yang lebih koheren terhadap Asia. Melihat sikap Cina yang semakin ingin berkuasa atas dunia, apa yang terjadi jika Beijing berhasil mencapai itu? The Atlantic mengatakan masih belum jelas tatanan dunia di bawah pemerintahan Xi Jinping, namun ada kemungkinan nilai demokrasi bakal menurun. Matt Pottinger, kepala program Cina di Foundation for Defense of Democracies mengatakan, itu perubahan tatanan dunia yang dilakukan Cina sebenarnya untuk mengubah supremasi hukum, mengubah sistem kesetaraan di antara negara dengan kepekaan hierarkis yang mengutamakan otoritarianisme. Mirip dengan pendapat sebelumnya, pengamat di Pusat Strategis dan Studi Internasional atau CSIS Indonesia, Wafa Karisma, berpendapat Cina mungkin bakal jadi negara adidaya tetapi tidak sendiri. Ia kemudian mengatakan Amerika Serikat mungkin di militer, Tiongkok di perdagangan, komoditas, dan lain-lain. Tiongkok misalnya nanti menyusul AS di teknologi IT dan elektronik, AS tapi masih kuat di sektor inovasi software. Sementara itu, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, menilai Cina masih belum dapat menjadi negara hegemoni. Salah satu alasannya karena Cina masih belum memiliki ruang gerak untuk mendisiplinkan dunia. Selain itu, Suji berpendapat Cina masih belum memiliki kesempatan yang sama agar negara lain patuh pada sistemnya, yakni yang lebih otoriter. Lima tahun lagi Cina diprediksi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi global. Kontribusinya akan lebih besar dari kontribusi perekonomian Amerika Serikat terhadap perekonomian global. Kalkulasi itu dihitung Bloomberg berdasarkan data proyeksi ekonomi Dana Moneter Internasional atau IMF yang dirilis pekan lalu. Berdasarkan kalkulasi Bloomberg, kontribusi Cina terhadap produk domestik bruto atau PDB global akan mencapai 22,6%. Ini melampaui raksasa ekonomi dunia India yang berada di angka 12,9% dan Amerika Serikat di angka 11,3%. Ekonomi Cina berangsur pulih selepas dicabutnya kebijakan protokol kesehatan akibat COVID-19. Ini terbukti dengan laju pertumbuhan ekonomi Cina yang lebih cepat pada triwulan 1 2023 sebesar 4,5%. Angka yang dikeluarkan Biro Statistik Nasional Cina itu lebih tinggi 2,9% dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya. Realisasi pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2023 tersebut melebihi perkiraan pertumbuhan ekonomi dari sejumlah analis sebesar 4%. Para investor menilai pertumbuhan ekonomi mutakhir yang di luar dugaan itu sebagai petunjuk tentang upaya pemulihan ekonomi yang telah berjalan pada relnya. Sejumlah analis yang berbicara dengan Reuters memperkirakan pertumbuhan ekonomi Cina tahun ini bisa mencapai 5,4% atau naik 3% dibandingkan tahun lalu. Selain Cina, Indonesia bersama Jerman, Turki, dan Jepang juga akan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian dunia 5 tahun ke depan. IMF memperkirakan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari Brazil, Rusia, India, dan Cina bisa melampaui negara-negara anggota kelompok 7 atau G7. Walau demikian, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat, tumbuh hanya sekitar 3% dalam situasi perekonomian sekarang ini. Ini adalah prospek pertumbuhan ekonomi global terlemah selama lebih dari 30 tahun terakhir. Laporan IMF juga menyebut terkait gejolak dunia perbankan baru-baru ini yang menimpa sejumlah bank besar seperti Credit Suisse dan Silicon Valley Bank. Bank yang terakhir menjadi lembaga keuangan yang sering kali memberikan bantuan keuangan bagi perusahaan-perusahaan rintisan yang dinilai prospektif.
Amerika Serikat dan China sempat memiliki hubungan yang buruk pada Agustus lalu. Bermula dari kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Namun belakangan ini hubungan keduanya nampak kembali hangat. Kehangatan itu terlihat pada sela-sela KTT G20 di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan tatap muka untuk pertama kalinya. Tak hanya pada Agustus lalu, hubungan diplomatik keduanya seringkali tak stabil. Lantas, bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan China selama ini? Hubungan antara China dan Amerika Serikat mulai rumit sejak 1949. China dan Amerika Serikat terhubung oleh ikatan ekonomi yang erat dan persaingan pengaruh di Asia Pasifik. Hubungan keduanya merupakan hubungan bilateral paling penting di dunia pada abad ke-21. Hubungan Amerika Serikat dengan China dimulai pada Perjanjian Wangxia tahun 1845. Upaya Washington mendorong bank-bank Amerika untuk berinvestasi di perkereta-apian Cina tidak berhasil pada tahun 1900-an. Selanjutnya, Presiden Franklin Roosevelt menjadikan dukungan Cina melawan Jepang sebagai prioritas tinggi setelah 1938. Amerika Serikat juga bersekutu dengan Republik Cina selama Perang Pasifik melawan Jepang pada 1941 sampai 1945. Washington mencoba berkompromi dengan pemerintah nasionalis dan Partai Komunis Cina pada 1945 sampai 1947, namun berakhir dengan kegagalan. Setelah kemenangan Partai Komunis Cina pada kepemimpinan Mao Zedong di Tiongkok Daratan, Perang Saudara Tiongkok pecah, yang menyebabkan hubungannya dengan Amerika Serikat memburuk. Amerika Serikat terus mengakui Republik Tiongkok di pengasingan Taiwan sebagai pemerintah Cina yang sah, dan memblokir keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai kunjungan Presiden Richard Nixon ke China pada 1972 yang menandai pembalikan posisi yang tidak terduga. Pada 1 Januari 1979, Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan RRC dan Amerika Serikat mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang sah. Namun pada saat yang sama ia melanjutkan hubungannya dengan Taiwan. China tumbuh sebagai negara yang kuat dan digadang-gadang sebagai kekuatan ekonomi baru dan mengalahkan Amerika sebagai the superpower. Pada abad ke-20, China mengalami berbagai konflik dan revolusi atas kepemimpinan sentralistik Mao Zedong. Hal ini berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi domestiknya. Namun, di bawah pemerintahan Deng Xiaoping, reformasi ekonomi Cina dimulai. Arsitek reformasi perekonomian Cina itu berhasil membuat Cina menempati peringkat kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Berkat reformasi besar-besaran ini, 700 juta orang terangkat dari kemiskinan di Cina, serta membuka pintu perdagangan internasional yang sebelumnya tertutup di era Mao Zedong. Memasuki abad ke-21, keterbukaan Cina berkembang dan menjurus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional Cina. 2005, Cina yang dipimpin Hu Jintao saat itu mewujudkan kebangkitan Cina yang damai dalam dokumen China Peaceful Development Board. Di tahun yang sama, Cina mulai menjajaki era perdagangan multilateral setelah resmi bergabung dengan World Trade Organization. Hal ini dinilai sebagai manuver yang penting bagi Cina dan disebut-sebut sebagai langkah Cina untuk menyaingi Amerika Serikat. Saat ini, Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang sama, seperti non-proliferasi senjata nuklir, tetapi ada kekhawatiran yang belum terselesaikan.
Kedua negara masih bersengketa atas masalah teritorial di Laut Cina Selatan. Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Sementara Amerika Serikat melihatnya sebagai perairan internasional dan menegaskan hak atas kapal perang dan pesawat udaranya untuk melakukan operasi di wilayah tersebut. Pengaruh Amerika Serikat di Asia semakin menguat sejak pemerintahan Presiden Joe Biden, sementara pengaruh Cina melemah akibat pandemi COVID-19. Ekonom dan para peneliti dalam laporan Indeks Kekuatan Asia menemukan jika Cina kini mengeluarkan biaya militer 50% lebih banyak. Hal ini menjadikan Cina tetap menjadi yang terdepan dari semua negara di wilayah Asia Pasifik dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Namun, Amerika Serikat juga membentuk aliansi dengan negara-negara lain untuk menandingi pengaruh Cina di kawasan Pasifik Selatan. Kelompok aliansi ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris. Kelompok informal tersebut dibentuk dengan tujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan diplomasi dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Kelompok itu diberi nama Partners in the Blue Pacific. Direktur peneliti Lowy Institute, Harvey Limahue, menilai pertumbuhan ekonomi Cina akan terus terjadi. Dan di saat bersamaan Cina terus mengembangkan pengaruh dalam bidang militer, Cina dinilai tidak akan dominan seperti Amerika dulu. Namun, dunia harus bersiap menghadapi abad bipolar di Indo-Pasifik yang lebih bergantung pada keinginan Amerika dan Cina. Negara-negara yang berada di jantung Indo-Pasifik memahami situasi tersebut. Dinamika persaingan Amerika Serikat-Cina menghadirkan tantangan tak mudah. Realitas ini berlangsung bersamaan dengan adu klaim wilayah Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan teritori anggota ASEAN sehingga menambah kompleksitas persoalan. Konflik bersenjata di Ukraina memberi contoh tentang betapa berat beban yang harus dipikul ketika perebutan pengaruh gagal dikelola secara damai dan dialogis. Negara-negara berkekuatan besar yang berkepentingan di Indo-Pasifik bersama negara lain di kawasan itu memiliki tugas berat untuk mengelola dinamika yang terjadi agar perang tidak meletus dan pertumbuhan berlangsung berkesinambungan demi kemakmuran bersama. Cina dilaporkan menjadi negara terdepan dalam teknologi penting, mengalahkan negara-negara barat dalam terobosan ilmiah dan penelitian. Diketahui, ada 37 dari 44 teknologi penting yang saat ini telah dikuasai oleh Cina. Hal tersebut dilaporkan oleh Australia Strategic Policy Institute atau ASPI melalui Critical Technology Tracker. ASPI melaporkan, Cina mendominasi di berbagai teknologi seperti pertahanan, ruang angkasa, robotika, energi, teknologi kuantum, dan lain sebagainya. Namun, menurut sumber lainnya, beberapa bidang lain juga telah dikuasai Cina, seperti di bidang penerbangan nirawak, machine learning, energi nuklir, dan lain-lain. Menurut ASPI, dominasi Cina di beberapa bidang begitu mengakar, hingga 10 lembaga penelitian terkemuka dunia untuk teknologi tertentu berlokasi di Cina. Sebagai perbandingan, AS hanya menguasai 7 dari 44 teknologi penting, contohnya sistem peluncuran luar angkasa dan komputasi kuantum. Sementara itu, Inggris dan India termasuk di antara 5 negara teratas yang berupaya menguasai 29 dari 44 teknologi penting. Lalu, Korea Selatan dan Jerman masing-masing juga berupaya menguasai teknologi penting, yakni 20 dan 17 aspek dari 44 teknologi penting. ASPI memuji kehebatan Cina yang terus-menerus mempelajari teknologi penting. Namun, di sisi lain, kehebatan Cina tersebut juga dinilai menjadi alarm bagi negara-negara lain.
ASPI merupakan lembaga THNK Tank yang dibiayai oleh pemerintah Australia, Inggris, dan AS yang turut menyusun 23 rekomendasi untuk negara-negara barat dan sekutunya. Rekomendasi tersebut termasuk dalam aspek membangun dana kekayaan negara untuk mendanai penelitian dan pengembangan, memfasilitasi visa teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan dari perkembangan sejauh ini, AS dan China dilaporkan terlibat dalam persaingan sengit untuk memperebutkan pengaruh global.